Jakarta banyak yang nggak pas ya, bahwa kita menerapkan zonasi dengan kriteria juga zonasi dan usia. Perlu saya sampaikan di sini, kita memang mengikuti Permendikbud nomor 44 tahun 2019 tentang PPDB. Kita menggunakan namanya jalur zonasi. Zonasi kita bukan berdasarkan jarak dari satu rumah ke sekolah, tetapi zonasi kita berdasarkan kelurahan. Berarti kalau di situ ada satu kelurahan, otomatis warga di kelurahan itu adalah zonanya. Jadi seleksi yang utama itu adalah zonanya. Misalnya ya, kalau kita lihat di Jakarta Selatan dan Kepulauan Seribu hari ini kalau nggak salah di sini hadir. Jadi sesi ini adalah sesi untuk SD yang berada di Jakarta Selatan dan di Kepulauan Seribu. Ya. Contoh Bapak Ibu ya, sekolah itu ada di Kelurahan Jagakarsa. Maka zonanya adalah zona warga yang data kependudukannya di Kelurahan Jagakarsa. Namun demikian ada kelurahan-kelurahan irisan. Bapak Ibu bisa dilihat di SK zonasi yang ada di web. Nah, jadi seleksi yang pertama adalah zonasinya. Pada zonasi kelurahan, warga yang tinggal di Jagakarsa yang berhak memilih sekolah yang ada di Kelurahan Jagakarsa. Tetapi warga yang ada di Kelurahan Tebet, maka itu tidak berhak di jalur zonasi kelurahan. Berarti seleksi awalnya adalah tempat tinggal sesuai data kependudukan, yang dimana anak itu tercantum di kakaknya atau kakaknya minimal tanggal 1 Juni 2019. Ya, paling muda gitu ya. Nah, jadi kalau setelah itu tidak diakomodir. Nah, itu yang dimaksud dengan zona. Kalau misalkan saya ambilkan contoh Jagakarsa 06, maka warganya adalah yang berhak ke Jagakarsa adalah Kelurahan Jagakarsa 06. Di Jagakarsa 06 daya tampungnya 2 kelas, berarti 2 kali 32, 64. Yang tidak naik 2 orang, berarti di Jagakarsa 06 daya tampungnya 62. Kalau yang daftarnya 62, berarti diterima semua. Karena dia lolos seleksi sesuai zonasinya. Kalau yang daftarnya ada 80, maka nomor 63 sampai nomor 80 itu diurutkan berdasarkan usia. Jadi seleksi pertama itu adalah zona ya, yang kedua adalah usia. Suara saya terdengar ya Pak Bu ya? Dengar Pak, kedengar Pak. Dengar ya, siap ya. Jadi seleksinya itu setelah zona baru usia. Jadi nggak ujuk-ujuk usia gitu ya. Jadi karena sekarang masyarakat banyak yang menafsirkan kita ini ujuk-ujuk katanya, ujuk-ujuk usia. Ya. Tidak sebetulnya kita zona. Bapak Ibu, untuk jalur zonasi tentu ini adalah warga DKI Jakarta. Ya. Warga DKI Jakarta yang sekolahnya di Jakarta. Ada juga warga DKI Jakarta tetapi sekolahnya di luar Jakarta. Ini apakah masuk zonasi enggak? Nah, karena basic kita adalah basic kependudukan, maka dia masuk ke zonasi. Apa bedanya? Kalau anak-anak Jakarta sekolah di Jakarta, data anak itu sudah ada di database-nya Pusdatikon.
nilainya sudah dimasukkan melalui Sidanira, akreditasi sekolahnya juga sudah ada, data kependudukannya tadi tinggal disambungkan ke Dukcapil. Jadi udah ada nih kalau anak yang warga Jakarta, tinggal di Jakarta, sekolah di Jakarta. Jadi Bapak dan Ibu yang kategori ini nggak usah nyari-nyari lagi NIK-nya, nggak usah nyari-nyari lagi nilainya, akhirnya sudah ada. Tetapi bagi warga Jakarta yang sekolah di luar Jakarta, kalau daftar zonasi itu maka dia pertama harus mengupload atau menginput nilainya, nilai rapot dari kelas 4, 5, dan 6 ya untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematik, IPA, dan PKN. Khusus untuk nilai pengetahuan saja. Selain itu, dia juga harus selain menginput juga harus mengupload rapot, kemudian KK dan seterusnya ya. Jadi ini yang bagaimana kalau warga luar DKI Jakarta sekolahnya di Jakarta, misalnya TK-nya di Jakarta, misalnya, tapi dia warganya di luar Jakarta. Misalnya kalau yang di Cilandak, misalkan di Cinere, ya di Depok, kemudian kalau yang di Sangrahan itu di Tangerang sebenarnya. Dia masuknya kategori luar Jakarta, karena basis kita adalah basis kependudukan. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, jalur zonasi ini tentunya akan banyak nih yang daftar, Bapak Ibu ya. Karena ini yang dinanti-nanti oleh masyarakat. Kalau misalkan nanti anak-anak itu sudah masuk di jalur zonasi, ternyata nanti setelah pengumuman tidak masuk diterima karena usianya kalah saing, maka nanti ada kesempatan lagi untuk jalur zonasi berbasis provinsi, yaitu tanggal 1 sampai dengan tanggal 3. Nah, ini kebalikannya kalau misalkan tadi orang itu tinggal di Jagakarsa, tapi ibu bapaknya tinggal di Tebet, dia mau daftar di Tebet, boleh. Nah, ini menggunakan jalur zonasi provinsi. Nah, terkait dengan itu, tadi ada namanya jalur untuk anak guru. Anak guru ini hanya berlaku bagi anak kandung, ya. Anak yang tercantum di kakak si guru itu. Nanti kalau kandung saya juga bingung nanti ya. Nah, anak yang tercantum di kakaknya ibu guru atau bapak guru. Tetapi pilihan sekolahnya hanya di tempat bapak ibunya bertugas. Misalnya ibu nih bertugas di SDN Pesanggerahan 10. Ingin daftar ke SD Ulu Jami. Nah, ini nggak bisa menggunakan jalur guru, maka kalau menggunakan jalur guru adalah maju anak guru adalah di SD Pesanggerahan 10. Ya. Misalkan ada yang di SD Guntur 03, ya, ibunya atau bapaknya bertugas di Guntur 03, dia hanya berhak untuk mengikuti jalur anak guru di SD Guntur 03. Apalagi nyebrang satuan pendidikan. Tadi kemarin ada yang bertanya, Pak, saya guru SD, di sebelah SD saya ada SMP negeri, misalkan di Ragunan 07 ya, sampingnya SMP 41, kan deketan Pak, gitu. Apakah boleh saya daftar di SMP 41? Boleh daftarnya, tapi tidak menggunakan jalur anak guru, menggunakan jalur zonasi dan seterusnya. Nah, itu harus kita perjelas lagi. Nah, bagi anak guru itulah yang nanti harus mengupload surat tugas dari atau SK dari guru yang bersangkutan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, mohon orang tua nanti kalau ada yang datang ke sekolah minta bantuan, Pak saya nggak bisa nih untuk daftar melalui HP, apalagi laptop juga nggak punya, tolong dibantu. Ya. Sekali lagi, ketika membantu, bantu dengan ikhlas, jangan sampai terucap, ya, jangan sampai terucap, baik itu serius maupun bercanda,
Bu, kalau bantu saya wani piro gitu, nah, jangan ya. Atau Ibu bayar dulu dong, saya bawa apa, nah itu jangan. Karena kemarin kami terpaksa harus memproses. Ada guru kelas 6 bercanda dengan operatornya kepada orang tua. "Bu, kalau mau saya bantu, Ibu bayar ya 100.000 ke saya." Dilalahnya orang tua itu ngasih gitu. Dan dia nggak tahu di belakang itu ada yang ngerekam, direkamlah pakai video dan disebarkan ke mana-mana. Ini jangan sampai ya seperti itu. Misalnya datang ke sekolah, "Pak, saya harus bikin, surat pertanggungjawaban mutlak, harus ada materainya." "Beli dong Bu di sekolah materainya, di luar harga 6.000 di saya 10.000." Nggak boleh, nggak usah ya. Biar mereka mencari sendiri, jangan sampai nanti kita disangkanya jualan materai. Untungnya nggak seberapa, jadi masalah. Jadi sekarang sedikit pun layanan kita, kepada masyarakat harus, lebih baik dan tanpa ada uang-uang apapun. Yang kedua, Bapak dan Ibu, karena ini dalam rangka COVID-19, tetap utamakan himbau pada mereka tetap melakukan pendaftaran dari rumah, ya. Mudah-mudahan semuanya bisa dari rumah, apalagi kalau di jalur zonasi kelurahan ini tidak ada dokumen yang harus di-upload. Beda ketika jalur, prestasi non akademis kemarin. Nah, jadi tapi meskipun demikian, kalau ada yang datang ke sekolah pun tetap dilayani ya. Saya lihat kemarin saya sudah melihat beberapa sekolah, alhamdulillah sudah melakukan protokol kesehatan, yang datangnya harus pakai masker ya, cuci tangan, kemudian pakai sanitizer, tempat duduknya diatur, pakai face shield ya, jarak duduk antara operator dengan diatur. Jadi itu sedemikian. Nah, kalau ada pendaftar yang datang tidak membawa atau tidak memakai apa namanya, masker, sekolah tolong disiapkan beli masker ya. Sampaikan kepada Bapak Ibu kepala sekolahnya, "Bu, silahkan masuk, tapi pakai masker dulu," gitu. Kalau dia nggak bawa, maka harus disiapkan ya, maskernya yang biasa-biasa aja. Jadi layani seperti itu. Sesuai dengan jam yang ada di Juknis Bapak Ibu. Karena kemarin ada orang tua mau datang ke sekolah, operatornya udah nggak ada, ya. Di Juknis jam berapa sampai jam berapa, kalau saya lihat kalau yang daring itu sampai jam 24 ya, jadi 24 jam. Kalau yang non daring mungkin nanti sampai jam, 14 atau 15 saya lupa, tapi tetap ada ya. Karena udah datang mereka akhirnya nggak ada orang. Jadi tetap seperti itu harus dilayani dengan baik. Nah, "Pak, kemarin ada yang datang ke saya, Pak, ada nih yang datang tidak diundang, pulang minta uang," katanya gitu. Itu jangan dilayani biasanya kalau yang begitu. Kalau datang tidak diundang, pulang minta uang itu biasanya, anak jelangkung gitu Bu ya, jadi nggak usah dilayani seperti itu. Kita melayani PPDB dengan ikhlas, dengan apa namanya, tulus secara, cuma-cuma, tidak ada yang berkaitan dengan bayar dan membayar. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, nanti tolong dipantau terus sistem PPDB-nya. Karena pada tanggal 27 Juni, ya, itu jam 15 itu sudah mulai ditutup, ya. Ditutup pendaftarannya, berarti seleksi udah tutup tuh ya, sudah ada hasilnya di situ. Maka Bapak dan Ibu, lihat, cek siapa murid-murid yang diterima di sekolah Bapak dan Ibu, ya. Karena pada, pengumumannya itu tanggal 27 Juni jam 17 itu sudah fix bahwa murid-murid yang diterima di SDN Tebet Barat 15 misalnya, oh segini, ya. Di SD Manggarai 01 yang diterima adalah ini, itu sudah jelas. Waktu lapor diri, nah nih tolong Bapak dan Ibu selalu dipantau siapa yang sudah lapor diri, siapa yang belum.
Lapor diri diberikan kesempatan tanggal 29 Juni ya sampai 30 Juni. Kalau yang daring lapor dirinya itu sampai malam juga siap, nggak apa-apa dilayani ya. Karena mereka lapor dirinya melalui daring. Nah, tanggal 30 Juninya itu sampai dengan pukul 14 PU yang dilapor dirinya. Maka sebelum itu, Bapak dan Ibu tanggal 30, tolong dicek siapa-siapa yang belum lapor diri. Hubungi mereka, apakah telepon, apakah WA, tolong Ibu segera melakukan lapor diri. Karena kalau sudah diterima, kemudian tidak lapor diri, maka dia kesempatan berikutnya untuk daftar lagi tertutup. Ya. Nah, ini yang sering terjadi, lupa lapor diri. Nah, maka itu tolong Bapak dan Ibu diingatkan untuk lapor diri bagi siswa yang sudah diterima itu kelihatan di tanggal 30 Juni. Berikutnya, Bapak dan Ibu, ini mungkin nanti kami juga akan rapat dengan para kepala sekolah terkait dengan kapan dimulainya tahun pelajaran baru ya 2020-2021. Tahun ajaran baru 2020-2021 sesuai kalender pendidikan akan mulai tanggal 13 Juli, Pak Ibu ya. Tanggal 13 Juli. Namun apakah tanggal 13 Juli itu anak-anak masuk ke sekolah atau tetap belajar di rumah? Bapak dan Ibu menunggu informasi dan komando dari dinas ataupun dari Sudin ya. Jadi kalau nanti setelah lapor diri ada yang datang ke sekolah, Pak, kapan masuk sekolahnya? Tunggu ya informasinya. Karena kami sedang melakukan asesmen, sedang melakukan pengecekan bahwa siapa-siapa sekolah mana aja nanti yang bisa masuk, anak muridnya bisa hadir, mana-mana juga yang tidak bisa masuk. Jadi sekali lagi, tolong Bapak dan Ibu, untuk nomor telepon atau HP yang punya sekolah, yang dicantumkan di spanduk Bapak dan Ibu di sekolah, misalkan SDN Lenteng Agung 09, di spanduknya tertulis nomor HP pengaduan ini. HP-nya jangan dimatiin, ya. Biar aja hidup meskipun Bapak dan Ibu tidur juga. Nanti kan kerekam tuh yang menyampaikan melalui WA dan sebagainya. Kalau mereka bertanya melalui WA, jawab saja sesuai dengan ketentuan. Jadi sekali lagi ya karena sistemnya ini daring, HP nomor HP yang tercantum di situ sebagai bentuk pengaduan itu harus on terus supaya nanti bisa melihat informasi apa atau pertanyaan apa yang masuk. Kalau bertanya jawab ya dari telepon itu. Yang berikutnya Bapak dan Ibu tolong juga koordinasi dengan lingkungan. Misalnya dengan RT, RW sekitar bahwa di sekolah itu ada PPDB. Takutnya nanti kok tiba-tiba ada orang ngumpul di sekolah ya. Ada apa nih kan ngumpul-ngumpul. Termasuk juga biar nanti Bapak Ibu kepala sekolah melaporkan ke kelurahan atau ke lingkungan terdekat bahwa terjadi PPDB. Karena dikhawatirkan PPDB jalur zonasi ini akan membludak karena umumnya yang di SD itu lebih senang, lebih percaya yakin datang ke sekolah ya, sambil melihat sekolahnya mana, bu gurunya mana, kepala sekolahnya mana, dan petugasnya apa. Itu yang dapat saya sampaikan. Nanti teman-teman dari Pusdatikom, dari Dukcapil, mungkin dari Telkom, akan nanti menambahkan informasi. Bapak dan Ibu, pertemuan siang ini kami utamakan juga untuk berdiskusi dengan Bapak dan Ibu. Kalau ada permasalahan-permasalahan, kalau ada antisipasi apa yang akan dilakukan untuk PPDB pada jalur berikutnya. Demikian Mas Marta dari saya. Silahkan Mas Marta ada tambahan atau kalau sudah bergabung dari Dukcapil atau dari Telkom, mungkin dari Bu Ida Nurbani kalau sudah bergabung, kalau ada yang ditambahkan silahkan. Ya, demikian. Nah, baik,
Bapak dan Ibu, telah sama-sama kita dengarkan paparan dari Kepala Bidang SD dan PKLK, Bapak Haji Momon Sulaiman. Dan selanjutnya, sebelum kita berikan kesempatan kepada wakilan dari Duscapil, kami persilakan kepada kasih peserta didik dan pembangunan karakter Ibu Ida Nurbani untuk memberikan paparannya. Silakan, Ibu Ida. Baik, terima kasih Pak Asrianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Bapak yang saya cintai, yang saya banggakan, para panitia PPDB di tingkat sekolah, saya bangga dan bersyukur kepada Bapak Ibu semuanya bahwa hari ini kita bisa bertemu lewat Zoom meeting ini. Berkaca tentang pengalaman jalur-jalur yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Bapak Kabid tadi bahwa kita akan bersiap-siap menghadapi jalur zonasi yang merupakan jalur yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat DKI Jakarta. Nah, untuk itu Bapak Ibu tadi sudah disampaikan kita harus lebih berhati-hati apa saja yang harus kita persiapkan dan bagaimana solusi jika menghadapi permasalahan. Di forum inilah kita akan diskusi yang belum paham tentang jalur zonasi seperti apa, baik zonasi kelurahan maupun provinsi. Untuk itu kita sediakan waktu Bapak Ibu nanti untuk banyak bertanya jika hal-hal yang masih kurang dipahami. Yang pastinya Bapak Ibu, teman-teman semuanya, pastikan membaca juknis, 6 kali, 7 kali, sampai dengan 10 kali, sampai dengan hafal. Sehingga ketika ada masyarakat yang bertanya, ketika mengalami permasalahan, Bapak Ibu sudah tahu jawabannya. Tetapi jika Bapak Ibu tidak bisa menjawab atau kurang memahami, Bapak Ibu dapat bertanya melalui posko-posko yang sudah ada ya, atau bisa menyampaikan ke kami, ke Dinas Pendidikan. Tapi yang pasti Bapak Ibu layani dulu masyarakat dengan baik, baru ketika nanti Bapak Ibu tidak bisa, baru Ibu sampaikan melalui telepon bagaimana solusinya. Jangan mendorong masyarakat untuk langsung berangkat ke Dinas Pendidikan, berbondong-bondong ke posko, yang sebetulnya Bapak Ibu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat tersebut. Sementara itu Pak Asri, nanti kita tunggu diskusinya, ya pertanyaan-pertanyaan yang muncul kita akan bantu untuk menjawab sehingga selesai dari Zooming ini teman-teman dapat mendapatkan apa yang diinginkan dan bisa melaksanakan kegiatan PPDB jalur zonasi ini dengan baik. Semangat ya Bapak Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ida Nurbani yang telah memberikan paparannya, dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Dinas Dukcapil untuk memberikan paparannya pada kesempatan ini kepada mungkin Pak Mario. Kami persilakan. Ya Pak, izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya Pak? Saya pastikan dulu. Jelas. Oke. Ini melanjuti sesi yang sebelumnya juga. Pada intinya yang bisa saya sampaikan adalah izin Bapak Ibu bahwa Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta mendukung kegiatan PPDB yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Dan bentuknya adalah kami mendukung melalui kerjasama integrasi sistem melalui yang diintegrasikan melalui sistem PPDB milik Permendikbud nomor 44 tahun 2019, di mana data cut-off-nya adalah disepakati per 1 Juni tahun 2019. Nah, ini menjadi prinsip yang harus dipahami bersama. Jadi karena sudah by system, jadi seharusnya data adminduk itu tidak ada masalah lagi gitu loh.
jika pun ada kendala berkenaan, dia tidak bisa daftar, dia tidak bisa masuk, kok tidak ada datanya di dalam itu. Kemungkinan besar itu karena dia tidak berada di data yang cut off 1 Juni 2019, atau yang bersangkutan baru pindah dari luar daerah, atau melakukan pindahan ke domisili zona yang atau domisili yang mau didaftarkannya, tapi dia tidak terdaftar di domisili tersebut. Update data atau kepindahan setelah 1 Juni 2019. Nah, untuk tersebut seharusnya tadi sepakat juga bahwa tidak perlu diarahkan ke Dukcapil, bahwa ini memang sudah jelas gitu loh kan. Dia tidak termasuk dalam data cut off 1 Juni, sehingga diarahkan untuk mendaftar dari luar DKI seperti tersebut. Nanti ada beberapa masalah lainnya. Pertanyaan adalah bagaimana jika ada warga yang mengklarifikasi kepada Bapak. Saya sampaikan dari Dinas Dukcapil, kita tetap mematuhi kesepakatan dan kerjasama yang telah teknis. Apakah bisa ada semacam penyesuaian? Namun jika dibuka bebas pun akan menjadi beban sendiri kan bagi Dinas Pendidikan di sistem PPDB ini. Untuk itu, jika ada hal-hal yang memang urgent, yang mengharuskan penyesuaian, ya kami sudah sampaikan di sebelumnya juga, mohon dibuat suatu mekanisme yang tidak langsung melempar warga kepada kami, karena pada akhirnya jawaban kami akan sama. Ini adalah sistem PPDB dari Dinas Pendidikan, kewenangannya ada di sana. Kami dari Dinas Dukcapil hanya sifatnya mensupport dari penyediaan database kependudukan yang menggunakan cut off 1 Juni. Mohon dibuatkan mekanisme, misalkan menggunakan rekomendasi apapun itu. Jika ada hal tersebut, insya Allah teman-teman teknis kami, baik itu di posko maupun di tempat lain, pelayanan kami siap membantu. Nah, namun batasannya adalah verifikasi, penentuan, itu ada di Dinas Pendidikan, bukan di kami. Seperti itu dulu Pak, dari kami. Jika ada masalah lain nanti bisa kita kembangkan dan kita berikan solusi di kemudiannya. Saya rasa cukup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada Pak Mario dari Dukcapil yang telah memberikan penjelasannya dan arahannya. Dan selanjutnya kita dengarkan itu arahan teknis terkait penerimaan peserta didik baru yang akan disampaikan oleh Pak Marta dari Pusdati Komdik. Kepada Pak Marta, kami persilakan. Terima kasih Bang Handar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Bidang SD Pak Haji Muhammad Sulaiman, Bu Ida Nurbani, teman-teman Dukcapil, teman-teman Telkom, dan Bapak Ibu Ketua Panitia PPDB Daring tahun pelajaran 2020-2021 tingkat SD wilayah Jakarta Selatan dan Kepulauan Seribu. Sebelum saya mulai ke pembahasan teknis, Bapak Ibu, saya sampaikan permohonan maaf dari Kepala Pusat kami, Pak Hadi Suharno, dan Pak Satrak TIK, Pak Aisyah Suta. Beliau sekarang sedang ke Balai Kota terkait permasalahan PPDB yang sekarang mungkin lagi ramai di Balai Kota. Itu permohonan maaf. Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan terkait pelaksanaan teknis, sebelumnya saya ingin bertanya dulu ke Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu menjawab karena di mute, kita hanya tes. Biasa karena orang teknis harus tes itu dulu. Nah, sekarang Bapak Ibu, pelaksanaan PPDB di SD yang sedang berlangsung itu adalah jalur afirmasi. Jadi jangan dikira SD kami tidak dapat afirmasi karena TK-nya tidak ada KJP. Gitu. Jadi ubah mindset Bapak Ibu, afirmasi tidak selalu, tidak serta-merta hanya KJP. Afirmasi untuk jenjang SD yang masuk SD bisa juga diikuti oleh penerima DTKS atau supir Jaklingko atau orang tuanya itu memiliki kartu pekerja Jakarta. Jadi nanti setelah dari sini Bapak Ibu lihat ke seleksi sekolah Bapak Ibu di jalur afirmasinya. Apakah ada
di sekolah kami yang diterima sementara, bahkan sudah pengumuman, karena afirmasi kemarin sudah pengumuman, apakah ada sekolah kami yang diterima melalui jalur afirmasi. Sekali lagi, afirmasi di sini bukan afirmasi KJP-nya, tapi afirmasi di luar KJP, yaitu DTKS, KPJ, dan Supir Jaklingko. Jadi sekali lagi, jangan sampai kelewat, karena Bapak Ibu nanti harus mengingatkan jika ada orang tua yang belum lapor diri di jalur afirmasi gitu. Jadi sebelum kita masuk ke teknis zonasinya, saya ingin menyampaikan bahwa SD saat ini ada jalur afirmasi. Jadi dilihat hasil seleksinya bahwa SD Bapak Ibu apa? Saya cek ada beberapa sekolah yang menerima seleksi afirmasi. Jadi diingatkan bahwa besok terakhir tanggal 24 pukul 2 itu adalah lapor diri terakhir jalur afirmasi. Itu terkait jalur afirmasi. Yang kedua, karena Bapak Ibu di SD hampir sama permasalahannya dengan SMP, SD itu selain menerima masukan murid baru, juga mengakomodir siswa kelas 6 yang keluar dan akan masuk ke jenjang SMP. Gitu. Jadi jangan dipisahkan, jangan dibedakan yang masuk sama yang keluar, karena ada beberapa case yang keluar ini malah balik lagi bertanya ke SD asal. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di dalam teknis pelaksanaan PPDB, SD untuk kelas 6 khususnya ada penginputan nilai rapor kemarin di Sidanira. Jadi pastikan data yang sudah diinput di Sidanira, nilainya yang akan menjadi parameter seleksi masuk SMP negeri sudah sesuai dengan isian dari wali kelas 6-nya. Jadi Ibu selain melayani PPDB yang kelas 1, Bapak Ibu juga melayani peserta didik yang masuk ke kelas 6. Jadi nanti bahkan tidak menutup kemungkinan CPDB kelas 6 dari sekolah Bapak Ibu akan masuk juga di PPDB wilayah lain. Dan itu juga diminta persyaratan yang hampir serupa. Bisa nilai rapor, bisa nilai akreditasi sekolah. Jadi saya minta jika memang diperkenankan, nanti ada orang tua yang minta seperti itu, tolong diakomodir. Jadi jangan membedakan, jangan hanya yang fokus di kelas 1, tapi juga bisa diarahkan juga untuk yang kelas 6 memasuk ke kelas 1 SMP-nya, kelas 7-nya. Jadi siapkan biodata nilai rapornya, siapkan nilai akreditasi Bapak Ibu. Nah, kemarin ada permasalahan di nilai akreditasi, ada yang komplain karena tidak sesuai. Jadi jika nanti pas pelaksanaan pengajuan akun jalur zonasi SMP, nilai akreditasi Bapak Ibu tidak sesuai, tolong langsung segera lapor Bapak Ibu, karena itu menjadi parameter di jalur di jalur prestasi akademik kelas 6 yang akan masuk ke kelas 7 SMP. Jadi sekali lagi, tolong perhatikan isian biodata, perhatikan nilai rapor, dan perhatikan akreditasi sekolah. Ini untuk yang fokus di kelas 6, lulusan kelas 6 yang akan mau masuk di kelas 7. Nah, kita sekarang masuk yang di kelas 1-nya, yang fokus di kelas 1, yang untuk penerimaan kelas 1. Bapak Ibu, kita telah melalui 2 jalur. Untuk SD kita telah melalui 2 jalur, yaitu jalur afirmasi dan sebelumnya yaitu jalur inklusi. Perlu diketahui saat ada 3 jalur yang wajib dilakukan verifikasi oleh operator sekolah. Ada 3 jalur. Tapi kalau SD hanya 2 jalur yang harus diverifikasi oleh operator sekolah, yaitu jalur inklusi dan yang terakhir yaitu jalur perpindahan tugas orang tua atau anak guru dan anak guru. Kemarin inklusi sudah kita lewati bersama. Menyisahkan sedikit catatan, ada 113 calon peserta didik yang tidak terverifikasi oleh sekolah dengan segala macam argumentasinya. Ada yang tidak masuk ke sekolahnya, ada yang kelewat jamnya, ada yang berkasnya tidak ada. Jadi saya harap ada 1 jalur lagi yang wajib dilakukan verifikasi oleh operator sekolah Bapak Ibu, yaitu jalur perpindahan tugas orang tua dan anak guru. Ini wajib diverifikasi oleh operator, tidak lagi diverifikasi oleh dinas, tapi langsung diverifikasi oleh operator sekolah.
CPDB tidak bisa memilih sekolah jika berkasnya yang diunggah oleh CPDB belum diverifikasi oleh operator Bapak Ibu. Itu. Jaraknya masih lama Bapak Ibu, jaraknya sampai tanggal 3 Juli. Tapi takutnya karena takut numpuk kanan kiri jadi lupa malah tidak terverifikasi. Gitu. Karena CPDB tidak bakal bisa memilih jika belum diverifikasi. Itu terkait verifikasi. Yang kedua, masih di jalur PTO dan anak guru, operator jangan sampai salah menentukan kriteria statusnya. Kenapa saya bilang menentukan kriteria? Karena bisa dirugikan atau juga malah bisa diuntungkan. Kemarin ada di jenjang SMA itu karena masih seleksi, salah set harusnya dia tuh perpindahan tugas orang tua. Tapi di sekolahnya itu di set anak guru. Nah, perbedaannya, jika disetting sebagai anak guru, CPDB hanya dapat memilih satu sekolah, yaitu tempat orang tuanya mengajar. Tapi jika disetting sebagai perpindahan tugas orang tua, CPDB dapat memilih 3 sekolah. Nah, ini kalau nanti salah setting, ya, misalnya anak guru disetting jadi anak perpindahan tugas orang tua, malah tidak menguntungkan yang di satu pihak, tapi merugikan di satu pihak lain. Itu terkait proses verifikasinya. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan PPDB untuk besok di jalur zonasi. Nah, untuk SD perlu diketahui, SD berbeda dengan SMP dan SMA jalur zonasinya. SD itu ada 2 zonasi, tadi Pak Kabid sudah sampaikan. Zonasi kelurahan itu sesuai dengan SK zonasi 506. Jadi perlu diperhatikan nama sekolah Bapak Ibu bisa dipilih oleh CPDB yang berdomisili di kelurahan. Sekali lagi patokannya domisili kelurahan. Kelurahan CPDB bukan kelurahan sekolahnya. Jadi harus diperhatikan domisili CPDB-nya, anggap tadi Kanan Selatan, anggap di Jagakarsa. Di Kelurahan Jagakarsa, CPDB hanya bisa memilih sekolah di Jagakarsa atau yang beririsannya saja. Itu bedanya dengan SMA. Gitu. Karena SMA ada beberapa yang irisannya bahkan bisa masuk ke kota. Gitu. Nah, untuk zonasi yang kedua, yaitu zonasi provinsi. Nah, ini maksudnya, ini hampir sama dengan jalur umum waktu PPDB sebelumnya. Jadi bisa dipilih SDKI. Jadi ada pilihan sekolahnya itu SDKI kita munculkan semua. Itu terkait perbedaan antara zonasi kelurahan dan provinsi. Waktunya juga berbeda. Tadi Pak Maman sudah sampaikan. Besok tanggal 25 kita start SD, SMP, SMA. Itu kita start jalur zonasi dan itu semua seleksinya by usia. Tadi Mas Mario dari Capil seleksinya by usia. Sekali lagi usia yang digunakan adalah usia dari Disduk Capil, bukan dari data yang ada di Sidanira Bapak Ibu waktu kelas 6 untuk masuk disampaikan ke orang tua kelas 6-nya. Demikian pengantar dari saya Bapak Ibu terkait sedikit teknis penjelasan teknis PPDB di jenjang SD. Jika ada pertanyaan Bapak Ibu bisa meraise tangan, nanti bisa dicatat oleh moderator, bisa langsung kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak dan Ibu, telah sama-sama kita dengarkan penjelasan teknis terkait penerimaan peserta didik baru tahun 2020 yang disampaikan oleh Pak Marta, dan tadi juga telah sama-sama kita dengarkan penjelasan-penjelasan dari Bapak Haji Muhammad Sulaiman selaku Kabid SD PKLK, dan juga dari Ibu Idan Nurbani dan juga dari Dukcapil. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab terkait dengan evaluasi penerimaan peserta didik baru tahun 2020. Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk nanti bertanya, dan kami berikan kesempatan kepada 3 orang penanya, dan bagi yang ingin bertanya mohon untuk bisa centang hand raise-nya, jadi nanti akan kami berikan kesempatan.
Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk bertanya. Pak Supriyatna tuh, Mas mau bertanya. Kami persilakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Silakan mencet. SDN Tebet Timur 15, Pak. Ya, Tebet Timur 15, silakan. Ya, terima kasih, Pak. Mau tanya, untuk perpindahan orang tua, ini ada pengalaman kemarin perpindahan orang tuanya karena tugas belajar selama 4 tahun sehingga anak harus ikut orang tua. Gitu. Nah, kami bingung verifikasi atau ditolak, Pak. Itu aja. Terima kasih. Baik. Selanjutnya. Ya, Pak Supriyatna, Pak. Pejaten Timur. Pak Supriyatna dari Manggarai. Dari Manggarai, Pak. Boleh Manggarai 05 dulu. Manggarai 05, Pak Supriyatna, Pak. Ya. Ya. Ini Pak, ada sedikit pertanyaan. Untuk tadi Dukcapil kan menjelaskan bahwa kakak yang 1 Juni ya 19. Ini kami terdapat pendaftar itu di kakak yang terbaru gitu Pak. Ini solusinya gimana? Dia memaksa daftar tetapi tidak bisa menginput. Ini solusinya gimana nih? Memberi penjelasan kepada masyarakat yang menggunakan kakak 2020 Pak. Terima kasih Pak. Terus akhirnya 2020. Selanjutnya. Iya. Pejaten. Ya, Pejaten selamat siang Pak. Ya. Pejaten. Halo, halo. Tegal Parang, Ibu, silakan. Tegal Parang, Pak. Selamat siang. Yang sering Ya, kami halo. temui, orang tua peserta didik yang memiliki Kendala-kendalanya kan bisa diatasi semua tiap tahun. Ini SD Tegal Parang dulu ya Pak. Tadi udah angkat tangan. Silakan Ibu. Bapak, ini ada pertanyaan. Untuk siswa kelas 6 yang akan masuk ke SMP, itu kan seleksinya berdasarkan, kalau nilai yang tertinggi, sedangkan seleksinya berdasarkan usia, itu bagaimana ya Pak ya? Halo? Ya, udah jelas Bu. Nilai dan usia ya Bu ya. Perbedaan usia, kendala di usia. Sedangkan nilainya tinggi gitu. Terima kasih ya Pak ya. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, 3 orang penanya mungkin bisa nanti dijawab oleh Pak Kabid, Pak Haji Momon Sulaiman. Kami persilakan. Terima kasih Mas Asmi. Bapak Ibu ada 3 pertanyaan. Mungkin nanti dari teman-teman Dukcapil bisa menambahkan dari Pak Mario dan Pak Marta tentang Bu Ida. Ya. Pertama mengenai perpindahan tugas belajar 4 tahun di sini. Mungkin nanti kita cek Bapak Marta, apakah perpindahan tugas belajar itu juga kategori tempat tugas gitu ya. Misalnya ada orang tuanya itu bekerja sebagai PNS di luar daerah, bapaknya kuliah di Jakarta, biasanya di sini nih di Akademi Pemerintahan nih Cilandak tuh. Ya. Itu apakah anaknya juga masuk sebagai kategori pindah tempat tugas? Nanti Mas Marta bisa menambahkan ya. Kalau menurut saya bisa itu ya, selama ada surat tugasnya dari orang tua itu. Yang kedua, kakak tahun 2020 dari Pak Supriyatna nanti mungkin dijawab oleh teman dari Dukcapil. Ibu dari SDN Tegal Parang, untuk dari SD masuk SMP, sama Ibu itu menggunakan zonasi juga. Jadi kalau murid Ibu dari Tegal Parang, pertama Ibu sarankan anak-anaknya memilih sesuai dengan zonanya, ya. Jadi pilih SD yang ada di Kecamatan Mampang Perapatan ya. Kalau nanti seleksinya berdasarkan zona itu masih ada tempat, udah habis, maka tahap berikutnya adalah usia, ya. Jadi zonanya usia.
Berikutnya, kalau usianya juga nanti tidak dapat juga, maka adalah pilihan sekolah. Pilihan sekolah mana? Kalau misalkan nilainya bagus, ya, nilainya bagus, nanti anak itu bisa mengikuti jalur prestasi akademik, Bu. Ada jalurnya bagi anak-anak yang nilainya bagus-bagus. Kalau jalur nilai prestasi akademik, itu tidak melihat lagi usia berdasarkan nilai tadi. Itu kalau tidak salah, jalur prestasi akademik itu waktunya tanggal pendaftarannya 1 sampai tanggal 3 Juli. Ya. Jadi anak itu takut kalah di usia tapi nilainya bagus, nanti pakai jalur akademik. Itu murni itu berdasarkan nilai yang diinput ke sistem Sidanira. Itu Mas Asmi atau mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Mas Marta jawaban sementara dari saya. Kalau Bu Ida Nurbani mau nambahkan silakan. Terima kasih. Kami persilakan Bu Ida. Baik Pak, yang disampaikan oleh Pak Momon benar bahwa saya setuju kalau ada perpindahan orang tua sepanjang itu ada suratnya bahwa dia sedang bertugas di sini bisa diakomodir. Ya, kemudian yang kedua untuk tadi nilainya bagus tapi usianya kalah begitu ya Pak Bu ya. Usianya tidak akan bersaing secara ketat begitu tapi nilainya bagus. Yang pertama memang tadi tetap saja masuk ke jalur zonasi ya. Nanti kalau dia kalah di usia, Ibu bisa kalau memang itu nilainya bagus, akreditasinya bagus, Ibu masuk ke jalur prestasi akademik yang sesuai dengan jadwal di Juknis tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Juli. Jadi perhatikan betul-betul 1 sampai 3 Juli. Itu Pak. Sama Pak jawabannya Pak. Terima kasih. Tadi salah berarti. Aku tadi kan masuk tapi SD semua. Yang kakak itu kakak tahun 2020 mungkin bisa dijawab oleh. Ini tidak iya Bu. Iya. Izin Pak. Ya. Berkenaan dengan kakak cetakan tahun 2020. Yang perlu dipahami adalah begini Pak, sebenarnya kalau kita bicara yang disampaikan oleh tadi penanyanya itu kan lebih melihat ke fisik cetakan ya Pak, penerbitan fisik kakak ya Pak. Itu kan rutinitas administrasi kependudukan. Pastilah ketika ada seseorang kepindahan atau seseorang melakukan pembaharuan adminduknya akan ada dibuktikan dengan dokumen kependudukannya. Salah satunya adalah KTP ataupun KK dan ini adalah KK. Sehingga itu hal yang wajar Pak kalau cetakan 2020 atau cetakan kapanpun itu hal yang wajar karena itu adalah bentuk dokumen kependudukan. Nah, yang kita perlu pahamin adalah mindset-nya bukan berarti ketika orang itu bawa KK 2020 terus ini dikaitin dengan WPDB langsung ini gimana Kak? Jangan ke situ dulu, itu fisik. Baliknya tadi semuanya kan ini sebenarnya adalah rule of the game-nya adalah milik Disdik karena ini kegiatan ini adalah kegiatan Dinas Pendidikan. Nah, payung hukumnya terkait cut off adalah Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Jelas di situ dikatakan 1 Juni 2019. Kami diundang dan dilibatkan mengikuti aturan mainnya Dinas Pendidikan. Sehingga berbicaranya support kami bukanlah fisik tadi, bicaranya adalah data. Karena kan ini sistem by system. Yang kita integrasikan adalah data. Datanya adalah cut off 1 Juni 2019. Itu yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu. So, apakah mungkin dia itu datanya 1 Juni 2019, tapi kemudian dia bawa fisik kakak untuk membuktikan kepada petugas adalah cetakan tahun 2020. Ya mungkin saja dong. Jika misal dia hilang kakaknya, terus dia cetak lagi tahun 2020, kan masih cetakan 2020. Pertanyaan itu adalah apakah sesuai dengan data cut off? Itu dia. Apakah sesuai dengan data cut off? Jika dia sesuai dengan data cut off, maka bicaranya pasti dia bisa mendaftar. Jika dia tidak sesuai data cut off, maka dia tidak bisa mendaftar, Pak. Karena memang dia berarti hasil kepindahan. Berarti dalam arti dia bawa kakak yang cetakan 2020 itu adalah karena data kepindahan.
gitu loh, bukan karena hilang atau perubahan atau update biasa, betul. Nah, ini yang perlu dipahami. Nah, pertanyaannya bagaimana? Nah, balik lagi, ini rule of the game-nya ada di Dinas Pendidikan. Kalau memang bukan data cut-off kan tadi dibilang tidak bisa, karena itu sudah tidak sesuai dengan aturannya kan. Nah, pertanyaannya pasti yang bagi teman-teman adalah bagaimana menjelaskannya kepada warga. Nah, bagaimana menjelaskan kepada warga, saya rasa ini harusnya menjadi kewenangannya pihak Dinas Pendidikan untuk membuat keseragaman gitulah Pak dalam menjawabnya. Posko. Itu aja Pak yang bisa saya Pak Mario, mungkin ya. Boleh kan saya minta perjelasan begini? Siap Pak. Berarti kakak itu ada update rutin ya Pak? Setiap kapan dia update rutin? Gini Pak. Apakah? Saya boleh saya jawab langsung Pak? Okay. Silakan Pak. Oke. Sebenarnya bukan update rutin Pak. Itu adalah gini. Kakak itu menjelaskan tentang domisili seseorang, ya kan? Nah, di situ ada daftar anggota keluarga Pak, ya kan? Menjelaskan alamatnya. Oke. Pertanyaan saya, mungkin nggak keterangan di dalam itu berubah? Mungkin saja, karena itu adalah manusiawi dan wajarnya. Contoh, ketika anak bapak baru lulus 2, pasti kan ingin, saya ambil contoh keluarga misalnya bukan bapak lah, siapapun itu seseorang ada yang baru lulus S2, tadinya S1, maka dia harus memperbaharui keterangan pendidikannya dong. Tapi apakah alamatnya berubah? Belum tentu juga Pak. Bisa aja dia alamatnya tetap sama, namun untuk memperbaharui keterangan yang dalam kakak itu dia melakukan update perubahan dan mencetakkan ulang, ya kan? Mencetakkan ulang. Nah, ketika dicetak ulang pasti tanggalnya adalah tanggal terakhir dicetak, Pak. Iya betul. Nah, tapi secara datanya karena dia tidak ada kepindahan, berarti dari sebelum 1 Juni 2019 dia juga tetap berada di domisili yang lama dong, ya kan? Iya. Nah, mungkin contoh konkret kali gini ya Pak Mario ya. Saya katakanlah tinggal di Pejaten Timur. Siap, sebelum 1 Juni 2019. Ya, udah lama gitu. Ya. Nah, anak saya yang pertama sudah tercatat di kakak ini sudah lama gitu ya. Yes. Tahun 2010 apa tahun. Nah, tiba-tiba anak saya nih lahir nih yang berikutnya adiknya. Iya. Anak saya lahir berarti kan saya memperbarui kakak ya. Yes. Kakak saya tercetak 2020. Anak saya yang pertama sudah tercantum di kakak tahun sebelumnya. Berarti ini bisa kan anak itu bawa di karena yang berbicaranya adalah datanya, Pak. Data. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin kalau ada orang tua ujuk-ujuk datang dan mau daftar bahwa kakak yang cetakan 2020, jangan langsung ditolak begitu kan, kita cek dulu datanya. Gitu kali Pak Mario ya. Iya, dan saya pastikan Pak, jika memang seperti kasus Bapak tadi bahwa anak itu memang sudah tinggal di Pejaten itu tahun 2020, secara otomatis dia termasuk data suaranya keputus. Tapi Juni, itu udah pasti dia tidak akan ada masalah. Yang jadi masalah ini adalah memang orang memaksakan pindah, Pak. Ya. Gitu, Pak. Pindah betul. Ya gitu mungkin teman-teman bisa memperjelas terkait dengan data ya. Ada yang tercetak baru tetapi memang lama dan sebagainya. Nanti secara database semua terdata di Dukcapil. Ya. Gitu. Silakan Mas Asmi dilanjutkan. Atau Mas Marta, ada yang bertanya lagi? Ada Pak. Ada Pak. Sama Nudi dari SMP 45 Pak. Minan dari SD Cipta Selatan 03 Pak, Mamon. Aminan ya. Jaten Timur Pak. Jaten Timur. Pondok Pinang 10 Pak. Pondok Pinang 10 Pak. Silakan Pak Asmi diatur. Kalau SMP kalau sesinya nanti sore, nanti siang, Pak besok kali ya. Ya. Angkat 7. Silakan Mas Asmi ditentukan atau Mas Marta siapa yang mau bertanya duluan nih. Pondok Pinang 10 Pak. Angkat 7. Pondok Pinang 10. Ya kan kemarin tapi nggak bisa masuk ya di data di sistem kan. SD Pondok Pinang 10 Pak, mohon izin Pak. Di Pangkat 7. Ya, Pondok Pinang 10 dulu. Pondok Pinang 10 dulu. Yang ngacungnya banyak tadi. Jangan ngeleweh. Silakan Pak, Pondok Pinang 10.
Baik. Assalamualaikum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, saya Eko dari SD Pondok Pinang 10. Ini ingin menanyakan tentang kejadian kemarin di sekolah kami Pak, untuk anak kami dari kelas 6 yang ingin masuk ke SMP gitu Pak. Kami dari tim PPDB sekolah berusaha melayani sebaik-baiknya, baik itu wali siswa yang ingin masuk ke SD maupun wali siswa yang ingin masuk ke SMP. Dan sudah beredar di WA grup dari wali siswa kelas 6 itu bahwa untuk masuk ke SMP dalam tahap nilai akademik itu katanya sulit Pak, susah gitu. Nah, kami sudah berusaha sampaikan bahwa harus melihat juknis yang ada gitu. Tapi kami sudah sampaikan seperti itu, mereka tetap ngotot. Dan ternyata mohon maaf Pak, ada di aturan dan seleksi yang di website PPDB itu berbeda dengan aturan dan seleksi yang ada di SK nomor 501 tahun 2020 tentang juknis PPDB 2020 Pak. Kami sudah coba untuk menghubungi Pak Moho dari Dinas Pendidikan, ingin menyampaikan bahwa itu sepertinya ada kesalahan untuk keterangan aturan dan seleksi yang PPDB SMP. Tapi saya lihat sampai sekarang masih belum berubah Pak. Jadi mohon tanggapannya dari Dinas Pendidikan tentang hal ini. Begitu Pak. Di jalur apa Pak? Di jalur apa Pak? Di jalur apa Pak? Iya ya, halo Pak. Di jalur apa? Di jalur apa? Ini di jalur prestasi akademik Pak. Jadi mohon maaf isinya seperti ini Pak. Harusnya untuk jalur prestasi akademik, kalau menurut SK nomor 501 tahun 2020 itu menyatakan bahwa jalurnya itu kriterianya berdasarkan rata-rata nilai rapot, kemudian pilihan sekolah, usia dan waktu mendaftar. Tapi ketika saya lihat di website-nya memang itu berbeda. Ternyata di website-nya itu isinya adalah kriteria untuk prestasi non-akademik. Jadi mohon dilihat kembali untuk di website PPDB-nya, mohon disamakan dengan juknis dari SK nomor 501 tahun 2020. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Bangka 07 tadi kayaknya Mas Adi. Bangka 07 ya, Bu ini. Silakan. Ibu Bangka, silakan Ibu. Ada namanya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Kutukiah dari SDN Bangka 07 Pak. Perkenaan yang tentang kakak kemarin tadi itu kemarin di SD saya itu udah menginput yang mau masuk mendaftar kakak itu 10 Januari 2020. Tapi di sistem kan 1 Juni 2019. Ternyata itu nggak bisa mendaftarkan, padahal anaknya itu udah umur 7 tahun lebih, udah 8 tahun gitu Pak. Itu gimana solusinya gitu. Oh iya. Mental karena sistemnya di sistem pendaftaran kan kakak 1 Juni 2019. Nah, terus di kakak orang tua itu muncul pembaharuannya dia tanggal 10 Januari 2020. Akhirnya kan nggak terima gitu ya Pak ya. Sedangkan umurnya itu udah 7 tahun. Lebih 8 tahun gitu gimana Pak? Maka Ibu ya tuh. Nah, nanti tadi kayaknya Lenteng Agung dari tadi itu. Lenteng Agung Pak. Timur 05. Lenteng Agung 09.
Assalamualaikum Lenteng Agung 9, Pak. Dulu. Terima kasih Pak Momon dan Bapak Ibu semuanya. Yang pertanyaan pertama berkaitan dengan udah lewat. Anak kami salah menginput piagam. Jadi piagam sekolah yang diinput bukan piagam yang nasional. Kemudian kami perbaharui di jam-jam terakhir. Tapi ternyata tidak mungkin nggak diangkat teleponnya. Jadi itu mohon perhatian juga di SMP juga sampai detik terakhir mohon kalau ada perubahan data dari SD mohon diverifikasi, jangan sampai anak kami dirugikan karena perubahan data yang kami sampaikan tidak diverifikasi oleh SMP sehingga tidak bisa masuk padahal udah prestasi tingkat nasional. Yang kedua mengenai zonasi yang sudah disampaikan oleh Pak Momon. Sistem zonasi ini kan zonasi dulu, seleksinya kemudian usia. Ternyata di sini nilai tidak berperan gitu ya. Makanya saya pikir kalau usianya sama, mungkin nilai masuklah. Ya, untuk zonasi, saya berpikir emang Pak Mon mengatakan pertama seleksi zonasi, kemudian baru usia. Lalu nilai peranannya di mana? Saya pikir kalau usianya sama, baru nilai berperan. Ternyata nilai sama sekali tidak berperan. Dan mereka nanti diharapkan mengajak orang tua mereka agar bisa ikut di jalur prestasi akademik. Tapi mereka juga was-was juga nanti prestasi akademik banyak nilai bagus, anak kami terpental lagi. Di KJP sama sekali nggak ada yang bisa masuk karena usianya rata-rata muda. Jadi anak kami nggak ada masuk KJP. Padahal tahun sebelumnya KJP udah hampir semuanya bisa. Gitu. Ini ada kecewa sekali karena usia yang berperan, anak yang nggak naik kelas bisa berhasil, anak-anak yang telat masuk TK jadi udah masuk TK-nya lamain aja biar bisa tua usianya biar bisa diterima. Ini untuk itu mohon kebijakannya kalau nilai juga di zonasi isi ini dipertimbangkan juga. Misalnya kalau nilai usianya sama maka nilai jadi berperan. Kemudian yang ketiga Pak Muhammad dan lain-lain mengenai lapor diri. Ya kami juga berharap yang sudah masuk di sekolah kami ini bisa lapor diri. Bahkan sampai kami telepon nggak diangkat, kami kejar sampai ke rumahnya. Ternyata dia bilang, oh kami hanya sekedar milih aja, kami nggak pengennya pilihan pertama, oh gitu. Jadi betul-betul kita jemput bola betul. Harapannya jangan sampai orang tua ada yang tidak lapor diri padahal dia berminat. Tapi kadang orang tua kadang juga yang hanya sekedar milih juga ternyata seperti itu. Tapi kita tetap berusaha memenuhi keinginan orang tua yang udah diterima, jangan sampai tidak lapor diri kecuali alasannya memang dia hanya sekedar milih atau tidak. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, 3 orang penanya terlebih dahulu dan mungkin untuk penanya dari SDN Pondok Pinang 10 dan SDN Lenteng Agung 09 bisa dijawab oleh Pak Kabid, Pak Haji Momon Sulaiman. Kami persilakan. Terima kasih. Nanti teman-teman bisa Mas Marta, Bu Ida, dan dari teman dari Dukcapil nanti bisa menambahkan. Pertanyaan Pak Eko tadi ya. Kejadian di kelas 6 masuk ke SMP belum berubah ya. Nanti saya belum lihat yang belum berubahnya nih yang mana gitu ya. Ibu Tukia dari Bangka 07, kakaknya 10 Januari 2020. Umurnya udah 8 tahun tapi ditolak. Kemudian tadi dari Lenteng Agung 9 salah input piagam. Nanti mungkin Mas Marta nih bisa menjelaskan. Kemudian di zonasi dan lapor diri. Baik. Bapak dan Ibu perlu disampaikan bahwa PPDB tahun ini mungkin berbeda dengan acuan kita betul memang tadi Permendikbud 44 bahwa di Permendikbud itu nanti teman-teman bisa melihat bahwa usia yang menjadi pertimbangan selain zonasi itu usia. Kita ngikutin itu. Yang kedua. Kurang jelas Pak. Kurang jelas Pak. Ya? Kurang jelas Pak. Jelas Pak Momon. Sudah jelas sekarang ya? Ya harus dipegang Pak. Oh.
Nung lebih kalau ditelan kali ya berarti lebih keras lagi. Dipegang. Ya. Tadi kita Permendikbudnya nomor 4 nanti bisa dilihat bahwa usia ya. Kenapa sih usia bukan nilai gitu ya? Kan anak-anak yang itu nah. PPDB DKI memang sekarang ini ingin mengangkat anak-anak yang apa namanya dari kalangan ekonomi yang harus kita bantu, dari kalangan masyarakat yang bawah, dan apa namanya supaya nanti bisa menikmati sekolah-sekolah negeri. Karena sekolah negeri itu disubsidi, jangan sampai subsidinya sekolah negeri itu sampai ke orang-orang yang mampu. Kalau orang yang mampu tidak diterima di SD negeri, di sekolah negeri, dia mampu membayar di sekolah-sekolah lain ya, sekolah-sekolah swasta. Data kami di Pusdatikom maupun di Dinas Pendidikan, anak-anak yang kurang mampu itu umumnya usianya lebih tua ya, yang pertama. Yang kedua umumnya nilainya juga jelek-jelek. Maka kalau mereka tidak kita bela, mau kemana mereka nanti sekolahnya gitu. Sekolah swasta uangnya nggak cukup ya, di negeri nggak diterima. Sementara yang masuk ke negeri adalah orang-orang yang mampu. Maka itu kita turunkan ke sana. Nah, yang kedua, selain usia sebenarnya yang utama adalah zonasi. Kenapa kita tetap bertahan dengan zonasi? Zonasi ini banyak manfaatnya. Pertama, dari mobilitas warga. Mungkin kalau rumahnya dekat dengan sekolah, ya kemacetan pun akan berkurang. Mudah-mudahan. Kalau rumahnya dekat dengan sekolah, orang tuanya juga nggak was-was, nganterinnya nggak jauh. Biayanya juga untuk antar jemput tidak terlalu mahal. Dampaknya ke sana. Ini sudah terbukti di jalur-jalur sebelumnya yang tadi yang sudah berjalan. Ternyata anak-anak seperti itu, ya. Bayangkan kalau anak yang nggak punya uang, nggak diterima di negeri, masuk ke swasta. Swastanya harus bayaran. Ketika selesai sekolah di swasta, ijazahnya ditahan oleh swasta. Akhirnya anak nggak bisa melanjutkan. Ini problem-problem yang kami pikirkan di PPDB yang tahun ini. Pak, bagaimana dengan anak-anak yang berprestasi? Kita juga menghargai mereka, prestasi mereka, kerja keras mereka kita hargai. Maka dibukalah jalur khusus, jalur prestasi. Kok jalur prestasi belakangan ya? Diharapkan yang duluan tadi, yang udah tua-tua itu, yang rumahnya dekat, udah diterima semua. Sehingga anak-anak yang berprestasi itu hanya bersaing dengan anak yang berprestasi aja, yang lainnya udah diterima di jalur-jalur sebelumnya. Nah, itu alasannya seperti itu, sehingga nanti semua anak-anak yang berprestasi ya, anak-anak tadi yang kemampuan ekonominya lemah, anak-anak yang itu akan diterima. Yang berikutnya, kita akan menghilangkan yang namanya sekolah favorit. Mungkin sekolah favorit lebih banyak di SMP, di SMA ya. Tapi di SD juga banyak Pak dulu. Ya. Dulu kan pernah Bapak dan Ibu dengar ada sekolah RSBI ya, ada sekolah standar nasional. Biasanya dia menerapkan anak-anak yang masuk ke situ adalah anak-anak yang pinter, yang nilainya bagus. Ya. Nah, sehingga di sekolah itu akan berkumpullah orang-orang pinter, orang-orang yang ekonominya bagus. Sementara sekolah yang lain, boro-boro pinter, boro ekonomi bagus, akhirnya menjadi terpinggirkan. Kita ingin semua sekolah favorit, semua sekolah kualitasnya bagus. Ini kenapa kita menerapkan tadi masalah zonasi, masalah usia, prestasi tetap kita hargai di jalur prestasi. Kenapa ditaruh belakangan? Supaya nanti persaingannya semakin berkurang karena sebelum-sebelumnya diterima di jalur-jalur lain gitu ya. Itu. Nah, jadi pertama zonasi, kemudian usia, yang kemudian adalah sekolah pilihan, kemudian mana yang lebih dulu mendaftar. Kemudian mengenai salah input, ya memang akhirnya bisa jadi tidak diterima karena persaingannya mungkin akan ketat. Kalau dia menginput sertifikat nasional mungkin akan menang gitu ya. Tapi kalau kesalahan itu ada di sekolah, mungkin karena tidak diverifikasi, nanti bisa dikomunikasikan ke bidang SMA, SMP, SMA, supaya nanti kita akan lihat historinya.
benar nggak bahwa ini adalah tidak diverifikasi pada waktu yang sudah ditentukan. Kemudian zonasi, lapor diri, input. Nah, ini mengenai lapor diri. Coba jadi Bapak Ibu, sekali lagi bahwa ini kita melayani masyarakat. Kalau sudah diterima, segera diminta untuk lapor diri. Sudah Bapak kejar-kejar ke rumahnya. Tapi kalau saran saya jangan dikejar-kejar, Pak. Capek nanti, kita samperin aja kalau nggak telepon aja ya. Kita samperin aja. Bapak Ibu, Bapak sudah diterima nih anaknya di Lenteng Agung 09. Mau daftar ulang apa enggak gitu ya. Kalau daftar ulang silahkan sebelum jam sekian. Kalau tidak daftar ulang, Bapak sampaikan ke saya. Kenapa tidak daftar ulang? Kalau bisa sampean tertulis bahwa pernyataan bahwa saya tidak lagi masuk ke Lenteng Agung 09 karena ini. Buat surat pernyataan. Kenapa buat surat pernyataan? Dengan surat pernyataan itu bisa dianulir anak itu pendaftarannya. Kalau dianulir, dia bisa daftar lagi di tahap berikutnya. Kalau diterima, kemudian tidak lapor diri dan tidak dianulir, tahap berikutnya dia akan terkunci, nggak bisa daftar. Maka itu kalau Bapak nanti menemukan orang tua yang tidak mau lapor diri, karena tadi ngisinya iseng, tadinya saya nggak mau daftar ke situ, gitu, tapi saya mau daftar ke sini. Buat dia surat pernyataan, saya tidak lapor diri karena ini. Nah itu nanti bisa diberikan kesempatan dan dibuka lagi, tidak diblok di sistem, dia akan ikut pendaftaran di jalur berikutnya. Jadi kalau tidak dibuka, dia tidak bisa gitu karena sudah diterima. Itu dari saya, mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan tadi mengenai kakak Bu Tukiah ya dari Bangka 07, kemudian salah input piagam, nanti Mas Marta mungkin bisa memberikan. Atau Bu Ida Nurbani ingin menambahkan, silakan. Silakan Ibu Ida untuk menambahkan. Baik Pak. Untuk yang masuk SMP, lewat jalur akademik. Memang Bapak disampaikan oleh Pak Kabid tadi adalah seleksinya perkalian nilai rata-rata rapot dengan akreditasi. Itu kesempatannya juga besar Pak, karena memang anak-anak yang memiliki nilai bagus kan diseleksi berdasarkan nilai rata-rata rapot dan perkalian akreditasi. Baru nanti urutan pilihan sekolah, baru usia tua ke usia muda, dan waktu mendaftar. Artinya anak-anak yang pintar-pintar itu juga memiliki kesempatan yang besar untuk bisa mendapatkan sekolah negeri. Jadi jangan langsung disampaikan bahwa anak-anak itu tidak perlu lagi nilai, karena memang di dalam Juknis juga diatur untuk anak-anak yang berprestasi kita akomodir sebesar 20% untuk mengikuti jalur prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor. Seperti itu, Pak. Untuk yang curhat tadi nih, ada curhat nih, SD Lenteng Agung, Pak, SD mana yang terakhir tadi ya? Ortu tidak lapor diri. Memang Bapak Ibu harap bersabar ya, kemudian tanyakan kalau memang dia sudah terdaftar, Bapak Ibu bisa menghubungi agar yang bersangkutan bisa lapor diri, karena kalau tidak lapor diri kan namanya masih gantung di situ. Ya, seperti itu. Kemudian yang kakak tadi sudah dijawab sama Pak Momon, tinggal yang kakak 2020 mungkin sama jawabannya seperti Pak dari Dukcapil tadi, bisa dijelaskan Pak? Cukup Bu Ida? Ya. Baik, kami persilakan kepada Pak Mario, mungkin terlebih dahulu, sebelum nanti Pak Marta. Pak Mario terkait kakak. Silakan Pak, saya tolong diulang Pak, bukan di ini apa inti pertanyaannya. Jadi, halo Pak Mario. Ya, jadi Pak. Kakaknya, halo, silakan Bu, mungkin dihalang Bu, yang dari Bu Tuti ya, dari Bangka 07, Bu Tuti. Kakaknya 2020, kakaknya 2020, 10 Januari. Tetapi kan sistem kita mengunci 1 Juni 2019. Bagaimana Pak? Iya, izin. Hai, udah makan? Saya sendirian, nggak ikut saya ini. Halo Ibu, Bapak izin. Pak Mario. Ini kan tadi sudah saya jelaskan bahwa ini kan kembali lagi kami kan mengikuti
kebutuhan dari kegiatan ini, di mana kegiatan ini juga ada dasarnya. Tadi yaitu Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Di situ dikatakan cut off-nya 1 Juni 2019. Yang bahasa ini juga tadi sudah kita bahas dengan Pak Momon gitu kan, pakai analogi tadi Pak Momon gitu loh, bahwa mungkin saja kakaknya tercetak 2020, tapi permasalahannya apakah datanya termasuk dalam cut off 1 Juni 2019 atau tidak, seperti itu. Seperti tadi Pak Momon menganalogikan ada anak pertama, ada anak kedua. Anak pertama memang sudah berada di domisili tersebut datanya sebelum 1 Juni 2019 kan. Nah, kemudian lahir anak yang keduanya, kemudian dilakukan pencetakan ulang. Kakaknya jadi kakak terbaru di tahun 2020. Namun anak yang pertama itu tetap bisa mendaftar. Nah, pertanyaannya adalah, walaupun itu kakaknya cetakan 2020, itu data yang mau didaftarkan sudah terdaftar belum di data cut off 1 Juni 2019? Atau jangan-jangan kakak itu cetakan 2020 tapi hasil kepindahan. Ya kalau hasil kepindahan emang nggak bisa kan? Kebijakan dari Dinas Pendidikan seperti itu. Nah, pertanyaan lagi saya langsung kembangkan saja. Gimana Pak kalau ini VIP? Gimana Pak kalau ini warga yang potensi membuat kehebohan di media massa? Gimana Pak? Apakah teknisnya bisa? Nah, akhirnya kan ini ibaratnya saya bilang koordinasi bawah tangan lah maksudnya, supaya meredam sesuatu. Langsung saya angkat seperti itu aja. Pertanyaannya dari awal sudah saya jelaskan. Semua teknis bisa Pak, tapi bukan kami penentunya. Karena kegiatan ini lead sektornya adalah di Dinas Pendidikan. Jika pun ada requirement tertentu yang mengharuskan Dinas Dukcapil menambahkan kustomisasi yang tadinya cut off 1 Juni 2019 misalnya disesuaikan, ada nih nyelipin 1 orang, 2 orang, 3 orang itu seperti itu, ya itu silakan, harus ada nota dinas, harus ada rekomendasi, mekanismenya seperti apa. Poinnya adalah jika itu disampaikan permohonan, ya kami akan melakukan sesuai permohonan gitu. Tapi jika tidak ada permohonan, tidak ada rekomendasi, tidak ada mekanisme, tidak ada nota dinas, ya kami sudah melaksanakan apa yang diminta sesuai dengan integrasi sistem pengelolaan data Adminduk melalui sistem PPDB ini, dan itu sudah cukup Pak. Gitu, cut off 1 Juni 2019. Silakan Pak. Coba. Ya, terima kasih Pak Mario, Bu Tukiah. Nanti bisa sampaikan sesuai dengan regulasinya bahwa cut off-nya 1 Juni 2019. Tadi yang mendaftar di sekolah ibu kakaknya Januari 2020 ya. Berarti melebihi yang sudah ditetapkan. Meskipun dia usianya 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, kalau di kakaknya mungkin tidak seperti itu, maka tetap tidak bisa mengikuti jalur zonasi yang ini. Jadi Bapak, kemungkinan meskipun kakaknya 2020 ya, atau mungkin artinya meskipun anak itu sudah lama tinggal di Jakarta, berarti anak itu anak pindahan ya. Atau tadi anak yang sebelumnya tidak tercantum di KK ya, jadi itu tetap kita mengikuti juknis. Apakah anak ini bisa sekolah? Bisa. Nanti mungkin bisa menggunakan jalur luar DKI ya, Bu Ida ya nanti. Iya. Karena tidak tercantum di KK DKI sampai dengan 1 Juni 2020, maka nanti tetap saja daftar bisa, tapi menggunakan jalur non DKI. Itu Bu Tuti ya, Bu Tukiah ya, nanti mudah-mudahan bisa dijelaskan kepada orang tuanya. Silakan Mas Marta, Mas Ya, menambahkan Pak tadi terkait salah labeling ya. Saya cek juga di sistem web publik itu di prestasi akademik SMP di tab persyaratan itu memang masih berbunyi untuk non akademik. Tadi sudah saya laporkan ke tim teknis Telkom, insya Allah dalam beberapa menit ke depan atau beberapa jam ke depan sudah berubah labeling menjadi isi prestasi akademik, karena prestasi akademik tidak melihat kejuaraan ya, hanya nilai rapor kali nilai akreditasi. Terima kasih masukannya dari SDN Pondok Pinang, karena kami belum sempat memeriksa semuanya, jadi benar-benar dapat laporan kita langsung ubah. Terkait yang tadi SDN dari Kelenteng Agung 9 yang terkait tidak sempat diverifikasi SMP, saya belum tahu nih tindak lanjut arahan selanjutnya seperti apa, karena kejadian bukan hanya di Lenteng Agung 9,
ada juga kejadian di jenjang SMA juga, tuh karena itu udah ranah kebijakan, ranah keputusan yang antar lintas bidang, pemangku kepentingan yang akan memutuskan. Kami di sini belum berani menjawab apakah tetap diakomodir, apakah nanti sekolah teknisnya seperti apa, itu yang kami belum dapat jawaban. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan bisa kita jawab, Pak. Jadi kalau nanti ini kan PTO masih ada juga nih PTO. Kalau anak Bapak guru misalnya tidak diverifikasi juga di sekolah misalnya, segera hubungi call center saja, karena kemarin ada beberapa kasus orang tua belum diverifikasi di sekolah di jalur non-akademik, laporannya itu menjelang ujung penutupan. Jadi kita tidak bisa cross history log-nya. Jadi kalau sudah close penutupan, kita nggak bisa tracing historinya. Jadi tahu-tahu udah ketutup aja gitu. Tapi kalau 1 hari atau minimal beberapa jam sebelum close itu sudah ada laporan perbaikan, sudah ada ini kesalahan isi, kesalahan pilihan, itu insya Allah tidak perlu lagi ke sekolah, dari kami di admin dinas itu bisa langsung membantu mengubah dengan seizin orang tua. Kemarin ada kasus di PTO itu tidak bisa memilih verifikasi karena saya izin dulu ke orang tua, akhirnya admin dinas lah yang bertindak seolah-olah menjadi verifikasi sekolah karena mengingat waktu. Ya, jadi waktu. Jadi kalau ada kasus nanti Bapak Ibu mungkin yang kelas 6 muridnya kasusnya seperti itu juga, sebisa mungkin segera laporan, tapi jangan di ujung penutupan gitu. Karena call center kita siap menerima telepon dari orang tua Bapak Ibu. Demikian tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Marta. Kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 20 menit lagi. Mungkin kita berikan kesempatan untuk termin terakhir 3 orang penanya. Di sini yang saya lihat ada Bu Suyanti dari SDN Rawajati 08. Jateng Timur 05. Silakan Bu Suyanti. Terima kasih Pak MC, terima kasih juga kepada Pak Mohon yang memberikan kesempatan. Adalah teman kami ada seorang guru mendaftarkan putrinya melalui jalur tugas orang tua tadi. Kemudian tapi itu kan kuotanya hanya 5% digabung dengan tugas orang tua. Sementara kalau misalnya melalui zonasi masih bisa mendaftar dan peluangnya lebih besar. Mohon petunjuk mana yang sebenarnya lebih bisa digunakan, melalui zonasikah atau melalui tugas tua. Kemudian yang kedua, anak saya mau ke SMP. Kebetulan kakaknya itu non-DKI di Jogja. Ya, pembukaan sekolah negeri SMP-nya itu adalah tanggal 29 bulan Juni. Nah, anak saya ini daftar di SMP Jogja, kemudian tetapi apakah bisa ikut juga melalui jalur PBDB SMP non-DKI yang di DKI pada tanggal 1, 2, dan 3-nya. Itu saja Pak, terima kasih banyak. Silakan selanjutnya mungkin yang masuk petukangan Selatan 05. Jateng Timur 05. Petukangan dulu Pak, boleh? Petukangan. Ya, mungkin silakan Pak, yang Pejaten Timur 05 Pak, silakan Pejaten Timur 05. Terima kasih Pak. Gini Pak, yang pernah kami alami tahun-tahun lalu, data CPDB sering tidak ditemukan. Nah, kalau tahun lalu kan orang tua mengurus langsung ke dinas posko di dinas. Untuk tahun ini bagaimana Pak? Terima kasih. Ya nick-nya Pak, nick-nya tidak ditemukan. Ya, baik Pak. Satu lagi. Petukangan Selatan 05, silakan. Pak Sunarsito. Kayaknya ada masalah menjaringan nih. Suaranya ke putus ya. Mana keracanya? Pak Sunarsito, jaringannya. Baik, mungkin kita jawab dulu terlebih dahulu dari Pak Marta. Mungkin. Saya jawab dari Ibu Suyanti dari Rawajati 08 Bu ya. Ibu, jika
jika ada satu case guru DKI mengajar dan ikut jalur zonasi atau mengikut jalur PTO atau guru. Jadi gini Bu, secara aturan itu tidak salah karena dua-duanya melekat hak warga DKI-nya. Cuma jika memang ibu mau mana yang lebih peluang karena melihat prosentase, saran saya nih Bu ya, ambil jalur zonasinya dulu Bu, karena zonasi besok mulainya tanggal 25, 26, 27. Nah, Ibu masih punya hak nih di jalur PTO nantinya. Di jalur kalau di zonasinya tidak diterima, Ibu masih punya, anak teman Ibu ini masih punya hak di jalur PTO yang akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 3 Juli. Kenapa saya bilang harus zonasinya dulu? Kalau Ibu sekarang daftar di PTO dan telah diverifikasi oleh operator sekolah, itu otomatis nomor kartu keluarganya, nik PDB-nya langsung terkunci. Jadi tidak bisa ikut di jalur zonasi. Gitu. Jadi kalau memang mau mencoba di jalur zonasi, ya silakan, karena sama bedanya kalau zonasi itu kan pakai malah sama usia juga kalau di SD itu. Jadi kalau mau zonasi tetap zonasinya dulu gitu. Jadi hak zonasinya masih dapat, PTO-nya juga masih dapat. Tapi kalau Ibu PTO dulu yang diambil dan sudah diverifikasi, itu tanggalnya beririsan dengan tanggal zonasi, otomatis CPDB-nya kekunci NIK-nya dan otomatis hak zonasinya hilang. Jadi kalau mau memang ikut zonasinya dulu, nanti setelah tanggal 27 tidak diterima, masih bisa ikut di hak CPDB di jalur PTO. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah boleh jika kami punya CPDB ikut di Jogja, ikut di non-DKI? Secara teknis itu bisa Bu, diperkenankan. Boleh, karena kami dan Jogja tidak ada keterikatan terkait waktu pelaksanaan, terkait migrasi data, terkait integrasi data. Jadi baik Jogja, Bekasi, Depok, Tangerang, jika ada yang mau, bahkan kita yang sama-sama madrasah pun Bu, kita sama-sama menggunakan Telkom di madrasah, Telkom juga, data Sidanira juga di madrasah menggunakan data Sidanira, ada CPDB yang mau masuk madrasah, terus coba lagi masuk ke reguler, itu diperkenankan. Jadi asumsinya, analoginya, jika dia malah seberang di wilayah lain, itu masih diperkenankan. Itu terkait nomor 2, apakah boleh pilih non-DKI di DKI tapi ikut juga di Jogja? Silakan Ibu. Yang kedua, dari tadi mana? Yang NIK tidak ditemukan, sekarang prosedur nanti mungkin Mas Mario bisa menambahkan. Kami di Dinas Pendidikan sudah menyiapkan posko-posko wilayah Bapak Ibu. Untuk di selatan itu ada di SMA 70 ya Bang. Di SMA 70 ada 2 kalau nggak salah itu. Itu di situ di dalam posko itu ada tim Dukcapil. Ada tim Dukcapil yang bisa langsung mengetres, bisa langsung mengecek NIK itu kenapa tidak ditemukan. Nah, NIK tidak ditemukan itu banyak kasus, Pak. Pertama itu orang tua salah isi data, Pak. Jadi antara 5 diisinya 6, 8 diisinya 9. Itu sangat mempengaruhi. Satu angka saja yang diisi oleh orang tua salah, itu bisa menghasilkan data yang berbeda, Pak. Itu yang pertama yang terkait kenapa NIK tidak ditemukan. Yang kedua, memang kalau dia alertnya lewat dari tanggal 1 Juni, itu notifikasinya tidak ditemukan dan hubungi PTSP ini sedang kita koordinasi. Apakah bunyinya seperti itu notifikasinya? Karena bunyi di sistem kalau lewat 1 Juni itu silakan hubungi PTSP. Tapi secara aturan, kalau memang lewat 1 Juni dan tidak masuk cut off 1 Juni itu otomatis tidak bisa mengikuti jalur zonasi. Seharusnya seperti itu orang sekolah sudah pada tahu lewat 1 Juni. Nah, kalau yang Bapak tanyakan di kemana mengadukan, sekali lagi saya sampaikan bahwa Dinas Pendidikan sudah menyiapkan posko di wilayah masing-masing. Di selatan itu ada 2, ada di mana aja, Kak? Selatan di SMA 66 dan SMA 70. Di situ ada tim posko Dukcapil. Jadi orang tua bisa langsung datang ke sana jika terkait permasalahan NIK. Demikian yang dapat saya tambahkan, Pak. Mungkin dari Pak Kabid bisa menambahkan, atau Mas Mario. Terima kasih Pak Marta. Ya, Ibu. Cukup, Mas. Saya nggak nambahkan, cukup jelas tadi jawaban Mas Marta. Pak Kabid? Sudah, cukup.
Baik, Bu Ida mungkin ada yang ditambahkan juga? Cukup jelas Pak ini cukup jelas karena yang disampaikan Pak Marta sesuai dengan juknis cukup jelas. Baik. Terima kasih. Mungkin dari Dukcapil Pak Mario. Halo. Jadi dia kan lulusan tahun 2008. Baik. Bapak dan Ibu, sudah cukup jelas mungkin penjelasan dari Pak Marta dan juga dari Pak Kabid, Pak Haji Momon dan juga Bu Ida dan juga perwakilan dari Dukcapil. Ya, dan mungkin apabila nanti Bapak dan Ibu dari panitia PPDB di tingkat SD di wilayah Jakarta Selatan, apabila ada yang kurang mungkin penjelasannya, silakan menghubungi call center. Nomor-nomornya sudah tertera, call center dinas, dan nanti akan mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait permasalahan-permasalahan yang mungkin dihadapi Bapak dan Ibu di lapangan. Dan kita cukupkan mungkin pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Bidang SD dan PKIK, Bapak Haji Momon Sulaiman, dan juga Bu Ida Nurbani, dan juga dari Dukcapil, dan serta seluruh panitia PPDB tingkat SD. Dan kami tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.